Halo anak-anak yang terkasih, salam Fransiskus, berjiwa besar, dan juga salam pramuka. Anak-anak yang hebat, pada hari ini kita memperingati Hari Jadi Pramuka yang ke-60. Di video ini kita akan melihat bagaimana sejarah pramuka di dunia dan sejarah pramuka di Indonesia. Untuk itu, anak-anak simak dan tonton video ini sampai selesai ya, supaya pengetahuan tentang pramuka pun juga bertambah. Semangat! Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pramuka hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Sekarang kami akan melakukan aktivitas kegiatan pramuka. Semoga Engkau selalu melindungi kami, menyertai kami. Itu semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan pengucapan Pancasila dan pengucapan Dasa Dharma. Anak-anak mengikuti dari rumah. Siap? Ikuti kakak ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Dasa Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin terampil dan gembira. 7. Hemat cermat dan bersahaja. 8. Disiplin berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti dari rumah. Baik anak-anak, sebelum kita mempelajari pramuka lebih dalam, kita wajib kenal dengan Bapak yang satu ini. Siapa beliau? Ya, benar sekali. Beliau adalah Bapak Baden-Powell. Beliau adalah Bapak Pramuka Dunia. Beliau biasa dijuluki dengan kata Nuye, atau artinya pemakai topi besar. Maka tidak heran ketika kita melihat foto Bapak Baden-Powell selalu identik dengan topi yang besar dipakai di kepalanya. Selanjutnya anak-anak, Bapak Baden-Powell ini lahir di London pada tanggal 22 Februari 1857 yang memiliki nama kecil Robert Stephen Smith Powell. Loh, kok nggak ada nama Baden-Powell-nya, Kak? Nah, sebenarnya nama Baden-Powell itu adalah nama ayahnya, anak-anak. Beliau adalah seorang profesor di Universitas Oxford, universitas yang sangat terkenal di dunia. Tempatnya di London, Inggris. Lalu, Bapak Baden-Powell ini wafat pada tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Loh Kak, kok lahirnya di Inggris, wafatnya di Kenya? Jauh sekali. Tentu pasti banyak yang bertanya seperti itu kan ya. Nah, untuk itu mari kita simak penjelasannya sampai habis. Nah, jadi awal mulanya anak-anak, pada tahun 1908, Bapak Baden-Powell itu selalu menulis cerita pengalamannya. Kumpulan tulisan kemudian terbit sebagai buku yang berjudul Scouting for Boys. Buku ini adalah pedoman atau panduan untuk pramuka dunia. Selanjutnya pada tahun 1910,
Bapak Baden-Powell meminta pensiun dari tentara dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Selanjutnya Bapak Baden-Powell menikah dengan seorang gadis yang bernama Olave Saint Clair Solmes pada tahun 1912 dan dikaruniai 3 orang anak. Siapa yang tahu anaknya Bapak Baden-Powell? Nanti boleh searching di rumah masing-masing ya. Nah, selanjutnya Bapak Baden-Powell tadi adalah berlatar belakang militer. Jadi, beliau ditugaskan di Afrika sebagai pasukan berkuda. Maka dari itu adalah salah satu alasan mengapa Bapak Baden-Powell wafat di Kenya, Afrika. Sudah mulai tahu ya anak-anak ya? Nah, selanjutnya anak-anak, pada tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga. Kalau di sana disebut KAP atau anak serigala. Lalu pada tahun 1918, Bapak Baden-Powell membentuk Rover Scout untuk anggota pramuka yang sudah lewat usia 17 tahun. Dan pada tahun 1922, Bapak Baden-Powell menerbitkan buku anak-anak yang berjudul Rovering to Success yang berisi petunjuk bagi pramuka penegak. Itu adalah judul buku dari Bapak Baden-Powell. Dan beliau mendapat titel Lord dari Raja. Raja siapa? Raja George pada tahun 1929. Begitu ceritanya anak-anak. Kisah dari Bapak Pramuka Dunia. Selanjutnya kita akan cari tahu tentang sejarah pramuka di Indonesia. Berdirinya pramuka di Indonesia tidak terlepas dari ide cemerlang Baden-Powell yang menulis buku Scouting for Boy. Gagasan itu kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk Belanda. Pada saat itu Belanda membawa gagasan tersebut ke Indonesia yang merupakan negara jajahannya. Dan pada tahun 1912 didirikan organisasi yang bernama NPO, yaitu Pandu Belanda yang dikhususkan untuk warga Belanda yang tinggal di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1916 NPO berubah nama menjadi NIPV, yaitu Nederland Indische Pathfinder Vereniging, yaitu Persatuan Pandu Hindia Belanda. Melihat menariknya kegiatan kepanduan orang-orang Belanda, mendorong tokoh pergerakan nasional untuk membentuk gerakan kepanduan yang dikhususkan untuk putra-putri Indonesia asli. Dan pada tahun 1916 berdirilah organisasi pandu bentukan bangsa Indonesia yang bernama GPO atau Javanse Pathfinder Organization yang didirikan oleh Pangeran Mangkunegara ke-7. Setelah didirikannya GPO, muncullah pandu-pandu lain di Indonesia, Jong Java Pathfinder, Nasionale Islamitic Pathfinder, Sarekat Islam Afdeling Pathfinder, dan Pathfinder Muhammadiyah. Untuk menyatukan pandu-pandu tersebut dalam satu wadah, maka pada tahun 1926 dibentuklah Indonesia Nasionale Pathfinder Organization yang merupakan wadah bersatunya organisasi kepanduan Indonesia. Karena Belanda melarang penggunaan kata Pathfinder untuk organisasi Indonesia, maka Kiai Haji Agus Salim mengganti kata-kata Pathfinder menjadi pandu atau kepanduan.
akhirnya pada tanggal 23 Mei 1928 terbentuklah persaudaraan antara Pandu Indonesia atau PAPI. PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI pada bulan April 1938. Pada tahun 1960-an muncul lebih dari 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang tergabung dalam 3 federasi, yaitu IPINDO, POPINDO, dan PKPI. Melihat semakin banyaknya pertumbuhan kepanduan di Indonesia, justru akan menimbulkan perpecahan dan akan menimbulkan selisih paham. Untuk menanggapi hal tersebut, Presiden Soekarno menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 yang menetapkan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Maka pada tanggal 14 Agustus tahun 1961, Presiden Soekarno mengundang perwakilan organisasi kepanduan di Indonesia ke istana untuk melebur semuanya menjadi satu nama Pramuka. Dan pada saat itu juga Presiden Insinyur Soekarno menyerahkan kepemimpinan Pramuka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dan pada saat itulah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjadi Bapak Pramuka Indonesia. Dan pada saat itu juga dilantiklah kepengurusan Pramuka Nasional. Setelah itu dilakukan defile besar-besaran di seluruh penjuru kota yang bertujuan untuk memperkenalkan Pramuka. Dan pada tanggal 14 Agustus maka diperingatilah Hari Pramuka Indonesia. Siaga Putra, tidak ada hal yang mendewasakan diri selain belajar dari pengalaman, menjadi pribadi yang tangguh dengan berbakti tanpa henti. Selamat Hari Jadi Pramuka yang ke-60. Salam Pramuka. Saya Indonesiaku, Satyaku, ku dharmakan, dharmaku, ku baktikan, Dirgahayu Pramukaku. Salam Pramuka. Tak terasa sudah 60 tahun usiamu, namun jangan pernah luntur semangatmu dalam mencetak generasi penerus bangsa. Aku bangga menjadi bagianmu, Dirgahayu Pramukaku. Selamat Hari Pramuka. Perjuangan tak pernah berakhir, walau hari-hari dirasakan dengan kemerdekaan. Karena Pramuka adalah bangsa pada negeri tanpa haju. Salam. Salam Pramuka. Selamat Hari Pramuka ke-60 tanggal 14 Agustus 2021. Semoga Trisatya dan Dasadharma semakin menjadi jiwa dan kepribadian seluruh pramuka Indonesia untuk terus berbakti tanpa henti. Salam Pramuka. Sebuah pengorbanan tanpa penghabisan karena aku Pramuka. Selamat Hari Pramuka 14 Agustus 2021. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Semoga menjadi tunas kelapa yang tumbuh subur di negeri Indonesia. Selamat Hari Jadi Pramuka yang ke-60. Berbakti tanpa henti. Salam Pramuka. Tunaikanlah Trisatya, amalkan Dasadharma demi nusa dan bangsa. Selamat Hari Pramuka 14 Agustus 2021. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Tumbuhlah menjadi tunas bangsa yang selalu berkarya dan berprestasi bersama seluruh bangsa, siap sedia membangun keuntungan NKRI. Salam Pramuka. Banggalah jadi anggota Pramuka, banggalah jadi tunas muda generasi emas Indonesia.
Selamat Hari Pramuka ke-60. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Gerakan